Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ahmad Sultan Syarif. Di video kali ini kita akan membuat proses produksi pengolahan makanan dan minuman fungsional. Makanan dan minuman fungsional yang saya buat yaitu dessert box green tea and almond dan wedang ronde. Oke, aku jelasin manfaatnya dari minuman wedang ronde. Manfaat wedang ronde ini pun banyak ya khasiatnya. Sombong amat. Salah satunya itu penghangat tubuh di kala hujan di musim kayak ini. Terus yang kedua itu adalah menghilangkan mabuk, cegah resiko jantung, atasi perut kembung, redakan sakit kepala, terus ada sembuhkan sakit tenggorokan. Itu adalah manfaat dari wedang ronde. Oke, terus selanjutnya manfaat dari dessert box green tea and almond. Dari green tea-nya ini itu manfaatnya ada meningkatkan daya ingat dan konsentrasi, mengurangi stres dan menenangkan pikiran, terus meningkatkan metabolisme tubuh. Itu manfaat dari green tea. Terus manfaat dari kacang almond. Manfaat dari kacang almond sendiri ini ada anti oksidan, terus ada menstabilitas gula darah. Maaf ya kalau ini rame, soalnya sebelah masih ada renovasi. Terus ada menurunkan kadar kolesterol. Terus ada mencegah oksidasi dan menurunkan rasa lapar. Itu dari manfaat kacang almond. Oke, langsung saja di sini saya akan menjelaskan dari kemasan wedang ronde. Kemasan saya sendiri ini memakai mangkok dari Mika. Ini adalah kemasan saya. Sebenarnya sih kalau misalkan masih panas itu biasanya pakai mangkok, ada sih mangkok kayak styrofoam. Tapi kalau mangkok styrofoam kalau kena panas itu tidak sehat untuk dikonsumsi karena styrofoam sendiri itu adalah bahan kimia yang sangat keras kayak gitu. Nah, sebaiknya kalau misalkan udah panas itu didinginkan dulu untuk kuah rondenya. Ketika udah dingin langsung masukkan di dalam wadah ini. Untuk selanjutnya kemasan dessert box. Nah, kayak gini kemasannya. Sebenarnya sih kemasannya bisa ada yang kotak, kubus sama yang ini. Kalau aku di rumah punyanya kayak gini dan teksturnya ini soft, apa boleh buat? Ya apa-apa lah, kita pakai aja. Kalau misalkan mau yang hard, agak keras, bisa beli. Aku saranin sih mending pakai seadanya aja di rumah. Misalkan punya hard, monggo pakai yang hard. Kalau pakai soft, monggo pakai ya, nggak masalah. Jadinya kayak gini. Untuk labelnya ini agak minimalis sih, tapi nggak masalah. Logonya agak kecil, nggak masalah. Yang penting kelihatan untuk dibaca. Selanjutnya kita akan menjelaskan di proses pembuatannya. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa lonceng notifikasi diaktifkan ya guys. Di sini saya akan menjelaskan untuk bahan-bahan apa aja membuat wedang ronde. Yang pertama itu ada isiannya yang sudah saya buat. Ini gula merah dengan kacang. Ini sekitar gula merahnya itu ada 75 gram dengan kacangnya sekitar 100 gram. Kira-kira sih kalau di total semua akumulasi dibulat-bulatkan kecil seperti ini itu dapat 30-40 lebih. Untuk selanjutnya bahan kulitnya yaitu ada tepung ketan 10 sendok, tepung beras 2 sendok, terus ada gula. Ini gulanya aku ambil 4 sendok makan. Nanti ada garam ini dikira-kira aja. Terus di sini ada juga pewarna makanan. Nanti aku ada membuat 2, yang hijau sama yang putih. Oke, selanjutnya untuk bahan kuahnya, kuah jahe. Di sini saya ada 4 ruas jahe dan 2 batang serai. Nanti itu akan digeprek. Lalu ada gula merah. Gula merah ini saya ambil 1 batok, yang 1 batok kecil gitu ya, gitu. Kalau misalnya kuahnya kurang manis, nanti bisa ditambahkan gula. Terus di sini ada air minum ya, itu air bersih sekitar 1
liter, 1,5 liter untuk membuat kuahnya. Nah, di sini nih aku pakai air kapur, air rendaman kapur. Fungsinya apa? Nanti ketika membuat kulitnya, ini kan nanti dijanjikan satu tepung ketan sama tepung beras. Nanti biar padat kayak gitu, biar nggak agak keset lah, istilahnya tuh keset gitu. Selanjutnya langsung ke step pembuatannya. Pertama masukkan tepung ketan, tepung beras, gula, garam, 4 sendok air rendaman kapur, dan tambahkan air sedikit demi sedikit, lalu aduk hingga merata. Setelah itu adonan sudah merata, dibagi dua, satunya diberi pewarna hijau. Dan aduk hingga merata. Setelah itu adonan diberi isi kacang. Jangan lupa nyalakan kompor hingga air mendidih. Setelah mendidih, adonan siap dimasak hingga matang. Angkat dan tiriskan adonan yang sudah matang. Setelah itu masukkan air 1 liter di dalam panci untuk membuat kuahnya. Dan jangan lupa masukkan serai, jahe, gula merah, garam secukupnya, aduk hingga bolanya larut. Setelah larut dan mendidih, lalu matikan kompor dan dinginkan sejenak. Masukkan adonan yang sudah matang di wadah sudah tersedia. Lalu siram dengan kuah jahe atau wedang jahe. Dan taburkan sedikit kacang. Dan jangan lupa ditutup hingga rapat. Selanjutnya kita akan menjelaskan bahan untuk membuat dessert box. Yang pertama 80 gram tepung terigu protein sedang, 2 sendok makan margarin, 80 gram gula pasir, 1 bungkus susu bubuk, 1 bungkus susu kental manis. Ini ada setengah sendok teh baking powder, sama vanili 1 bungkus yang bulat. Terus ada 2 butir telur, 50 gram green tea. Ini ada SP nanti dikira-kira untuk membuat bolunya itu memakai 1 sendok teh. Terus ada tambahan pewarna hijau. Terus untuk membuat whipped creamnya itu ada bahan 100 ml air es, nanti ada ini SP juga 1 sendok makan tapi nanti ditim. Terus ada susu kental manis 2 saset sama
Frisian flag 1 bungkus. Oke, selanjutnya kita akan ke step pembuatannya. Telur, gula, susu bubuk, susu kental manis, air pandan vanili, SP 1 sendok teh, bubuk giling 2 sendok margarin, dan jangan lupa aduk rata menggunakan mixer. Susu bubuk, susu kental manis, dan masukkan serutan es batu secukupnya, dan aduk sekitar 5 menit. Untuk menggunakan sumpit, kalau tidak ada yang menempel berarti sudah matang. Dan jangan lupa angkat dan dinginkan. Setelah dingin, potong bolu menjadi 2 bagian. Setelah 5 menit, whipped cream sudah jadi, dan taruh ke plastik segitiga. Susun bolu di dalam wadah, lalu kasih whipped cream di atas permukaan hingga merata. Ulangi seperti hal tersebut. Lalu dikasih topping kacang almond hingga merata. Dan jangan lupa tutup wadahnya.